kami dari tim event organizer Asindina. Jadi kami bakalan menjelaskan apa aja sih rangkaian-rangkaian yang ada atau tugas-tugas yang ada yang akan kami lakukan untuk melakukan kegiatan seminar. Event atau kegiatan acara merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau memperingati suatu peristiwa yang penting. Dan penyelenggaraan sebuah event memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang agar acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Event bisa dikatakan sebagai peristiwa atau momen di mana yang perlu digarisbawahi adalah bukan kejadiannya. Event sendiri sifatnya dibuat atau sengaja diadakan oleh dan memiliki tujuan. Event sendiri diadakan karena untuk tujuan interaksi antara manusia sebagai makhluk sosial. Event bisa menjadi media komunikasi di mana hal ini menjadi communication bridge antara sender atau pengirim pesan sampai ke receiver atau penerima pesan untuk menyampaikan suatu maksud dan tujuan antara suatu organisasi pada kalaiknya. Dan ya, tentunya event organizer adalah pelaku bisnis dengan jasa penyelenggara event. Ada beberapa pengertian event organizer menurut para ahli, antaranya adalah menurut para ahli yang pertama yaitu Gottlieb pada tahun 2013. Event organizer adalah kegiatan profesional mengumpulkan data dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran, dan reuni, serta bertanggung jawab mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan dan melaksanakan koordinasi, serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan. Selanjutnya, menurut Aninur tahun 2013, event merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok yang terkait secara adat, budaya, tradisi, dan agama. Dan yang terakhir menurut para ahli adalah Renal Pasali. Event organizer adalah bisnis yang menerapkan konsep manajemen secara berkesinambungan dan konsisten dalam mengeksplorasi dunia entertainment sedalam-dalamnya yang dibangun dari sebuah waktu. Selanjutnya yaitu tugas seorang event organizer. Tugas seorang event organizer yaitu adalah mengatur sebuah acara dari awal acara hingga akhir. Selain itu, ia juga memiliki tugas dan tanggung jawab berkomunikasi dengan klien untuk memahami keinginan, kebutuhan, dan permintaan khusus mereka untuk sebuah acara. Seterusnya, merencanakan dan mengatur sebuah acara sesuai keinginan, konsep, dan dari klien. Seterusnya, membuat anggaran yang sesuai dengan kebutuhan klien, memilih lokasi acara yang paling cocok, memesannya, dan mempersiapkannya untuk kebutuhan acara. Seterusnya yaitu merancang agenda acara, dana letak, panduan acara, tiket, pamflet, dan aktivitas pemasaran lainnya. Semua itu adalah tugas seorang event organizer. Seterusnya itu merekrut sukarelawan khusus, merekrut tamu khusus atau entertainer acara yang cocok dengan acara tersebut. Menghadiri acara untuk mengawasi aktivitas dan memastikan setiap hal-hal kecil ditangani dengan sesuai rencana. Seterusnya yaitu mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan acara tersebut. Mendiskusikan dan mengarahkan setiap anggota penyelenggara yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan acara agar acara tersebut berjalan dengan semestinya. Seterusnya yaitu mengkoordinasi dan mengkontrak fotografer, catering, layanan dekorasi, layanan teknis, dan transportasi untuk memastikan kesuksesan acara. Jadi itulah tugas-tugas dari seorang event organizer untuk mengatur sebuah acara dari awal hingga akhir. Oke guys, teman-teman semuanya, kembali lagi sama saya Diana Aryani. Oke, jadi sebelumnya kalian udah tahu belum mengenai tentang bagian-bagian EO, event organizer. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian tentang EO atau bagian-bagian di event organizer. Nah, oke, jadi dilansir dari GD dan RE, tanggung jawab
utama seorang event organizer adalah mengatur sebuah acara dari awal hingga akhir. Nah, selain itu teman-teman, ia juga memiliki tugas dan tanggung jawab seperti berkomunikasi dengan klien untuk memahami keinginan, kebutuhan, dan permintaan khusus mereka untuk sebuah acara. Nah, oke, next lanjut ya. Sebenarnya dalam event organizer itu ada beberapa pembagian tugas atau job deskripsi event organizer. Nah, pembagian pekerjaannya ini perannya supaya setiap divisi atau anggota mempunyai tanggung jawab untuk keperluan acara. Nah, dalam event organizer misalnya salah satunya itu kayak kayak misalnya ada acara besar gitu kan. Nah, dalam acara kepanitiaan gitu kan. Nah, divisi dalam acara yang umumnya ada dalam kepanitiaan itu biasanya ada divisi acara yang bertugas untuk mengurus rangkaian acara. Kemudian ada divisi humas dan publikasi, ada divisi perlengkapan, ada divisi konsumsi, divisi sponsorship, divisi keamanan, divisi dokumentasi, ketua panitia, dan tak lupa dengan sekretaris dan bendahara. Nah, jadi dalam pembagian teman-teman, jadi misalkan dalam pembagian tugas atau jobs deskripsi IO ini, misalkan kita ingin membuat acara seminar, nah maka tentunya kita akan membagi tim sesuai keperluan, seperti tim yang bekerja dari mempersiapkan apa saja yang ingin dipersiapkan dalam acara seminar tersebut, atau sound system, tim acara kerja, MC, bintang tamu, dan tentunya tim keuangan pekerjaan dari permodalan yang kita keluarkan dalam acara seminar tersebut. Nah, oke. Jadi yang pertama nih kita bahas tentang permodalan. Nah, permodalan ini dapat dilaksanakan dengan beragam langkah seperti modal individual, pihak kedua maupun perusahaan IO. Cari dari dana donatur atau yang bekerja sama dengan sponsor, organisasi atau perusahaan yang kiranya tertarik dengan acara tim yang kita bikin. Nah, oke teman-teman, lanjut yang kedua itu ada persiapan acara. Nah, saat kita ingin mendekati acara, umumnya event organizer itu punya timeline dan deadline untuk tiap divisi agar pembagian pekerjaannya tidak terhambat. Nah, oke, teman-teman, di samping itu juga kita perlu melangsungkan gladi bersih. Nah, umumnya gladi bersih ini jika acara yang kita buat itu besar, maka kita memerlukan beberapa waktu untuk gladi bersih. Namun apabila acaranya tersebut tidak terlalu besar atau beberapa acara kecil, nah maka waktu gladi bersih pun tidak diperlukan jangka lama. Nah, oke, selanjutnya dalam acara seminar kita juga perlu survei lokasi, bahas tentang pihak internal maupun pihak eksternal untuk mensurvei lokasi sebelum acara diselenggarakan supaya memudahkan untuk kelancaran acara, mulai dari fasilitas, lokasi, dan sarana apa yang ada di lokasi tersebut. Nah, next kita masuk ke pelaksanaan acara. Jadi tahap selanjutnya yakni pelaksanaan acara, di mana kita sebagai momen event organizer akan terjun langsung. Kita harus siap jika ada sesuatu hal yang terjadi di luar sangkaan. Nah, teman-teman, di sini keutamaan membuat gagasan cadangan koordinir tim selalu harus diaplikasikan agar acaranya berjalan lancar dan siap kalaupun ada masalah mengenai waktu seperti penyediaan acara yang mundur, pengisi acara telat, datang konsumsi untuk panitia dan pengunjung tidak tercukupi, atau ada anggaran tambahan yang perlu dikeluarkan, lokasi tidak mencukupi, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman,
Yang terakhir itu Kak, ada laporan acara atau evaluasi. Kita perlu membuat laporan pertanggungjawaban untuk melaksanakan event. Jadi suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan untuk bertanggung jawab atas semua aktivitas kita. Kita perlu melaksanakan evaluasi di sini. Nah, baik dari segi pemakaian anggaran atau sasaran yang dicapai dari penyelenggaraan event itu. Nah, oke. Jadi selesainya event tidak langsung berakhir juga dengan tanggung jawab panitia atau tim pengurus event ya teman-teman. Seluruh pihak yang memberikan dukungan terlaksananya event itu umumnya menanti dari hasil panitia terbentuk laporan tercatat. Jadi beberapa hal di atas mengenai tentang pembagian atau job desk dari IO ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga saya ingin menjelaskan mengenai tentang ada satu lagi mengenai tentang pengaturan anggaran. Nah, jadi teman-teman, dalam kita melaksanakan IO, event organizer, dan salah satunya contohnya tadi mengenai seminar. Nah, di sini ada cara kerja IO, event organizer, yang buat teman-teman masih bingung gimana sih langkah kerja event organizer itu. Nah, jadi di sini kita telah memberi timeline kerja event organizer dalam menghandle suatu acara. Berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah apa saja. Nah, yang pertama itu ada membuat konsep acara. Jadi, dalam event organizer itu langkah kerja pertama kali itu mengenai tentang membuat konsep acara yang hendak kita kerjakan dengan tim pokok. Misalnya membahas tentang beberapa hal yang penting diulas adalah topik acara, lokasi, waktu pengisi acara, selingan, dan lain sebagainya. Kemudian pendefinisian teknis acara. Jadi bila ide acara telah maka cara setelah itu merangkum teknis acara. Kita harus cermat mengenai apa yang diperlukan dan ada satu hal perihal yang terlewatkan, maka mempunyai pengaruh pada penerapan acara tersebut. Nah, contohnya saat membuat ide acara pameran seminar gitu kan. Nah, kita harus memikirkan mengenai lokasi, hari pengisi acara, dan lain sebagainya. Nah, dan yang ketiga ini ada mengenai tentang pengaturan anggaran. Nah, sesudah ide dan teknis acara telah maka yang setelah itu kita membuat anggaran untuk suatu acara tersebut. Nah, pengaturan yang detail dan dalam teknis anggaran ini kita perlu memerhatikan beberapa hal nih teman-teman. Secara teknis penyusunan anggaran bisa kita menjadi beberapa bagian ya. Misalnya keperluan administrasi, pengisi acara, sumber daya manusia tambahan, konsumsi, akomodasi dan transportasi, promokasi dan publikasi, sewa lokasi, panggung, sound and lighting, dekorasi acara, dan souvenir. Jadi selain dari pengaturan anggaran, kita juga memerlukan tentang keperluan administrasi fasilitas. Misalnya dari teman-teman, dari pengisi acara, konsumsi dan kudapan, tempat di lokasi kita melakukan seminar, souvenir, sumber daya manusia tambahan gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini saya mau menyampaikan juga bahwa berbeda acara itu berbeda anggaran, maka pendefinisiannya disamakan. Di saat membuat anggaran aktivitas seharusnya kita membagikan ke bagian seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, maksudnya supaya lebih gampang dalam memantau menambahkan untuk keperluan memang belum terdaftar sesuai dengan kebutuhan acara. Nah, jadi teman-teman, demikianlah apa yang sudah saya jelaskan mengenai tentang IO, pembagian. Jadi dalam kegiatan event organizer kami, yang pertama kami membahas tentang daftar tugas event organizer. Yang kedua, mengkoordinasi klien dalam membuat acara. Yang ketiga, mempresentasikan ide kreatif. Yang keempat, menyusun konsep acara. Yang kelima, menyusun boarding atau anggaran. Yang keenam, menentukan tugas orang yang terlibat dalam acara. Yang keenam, mengatur acara. Dan yang ketujuh, mengevaluasi acara.
Jadi jenis-jenis event berdasarkan pasar yang kami tawarkan kepada klien. Yang pertama matching. Matching adalah perpanjangan dari meeting atau industri dalam penyelenggaraan memerlukan keterampilan khusus buat event planet, baik dari perizinan usaha maupun personal sumber daya maupun tenaga ahlinya. Yang kedua, Instifil, umumnya dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Jadi terapan ini seperti bisnis, trip, dan manajemen upgrading. Yang selanjutnya, competition, artinya tatap muka dalam mendatangi beberapa orang tertentu untuk memutuskan suatu hal. Maksudnya di sini. Itu tadi penjelasan dari tim event organizer Asindina. Jadi bakalan ada penjelasan sedikit tadi kan. Nah, jadi saya akan memanggil rekan-rekan saya. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.